Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Kabar baik tentunya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongannya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang tentunya sepemahaman saya tentang algoritma pemrograman pada bab seleksi. Izinkan saya untuk share screen. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas modul 2 tentang seleksi dan iterasi. Nah, sebelumnya saya yaitu Muflihatin Sadah dari Teknik Informatika dengan NIM 028. Untuk materinya yaitu konsep. Sebelum memasuki materi, kita membahas konsep dulu. Berbicara tentang algoritma, kita itu sebenarnya itu berbicara tentang masalah, di mana masalah adalah sebuah penghalang dalam tercapainya tujuan, sehingga kita itu harus menghilangkan masalah tersebut dengan cara ataupun tahap-tahap yang sedemikian rupa. Pada bab ini juga kita akan membahas tentang Boolean expression, di mana Boolean expression ini adalah nilai Boolean yang hasilnya itu true dan false. Tentunya bahasa Python dengan bahasa-bahasa yang lain itu berbeda. Kemudian algoritma itu juga sifatnya jelas. Jadi ketika kita memerintahkan sesuatu, kita itu harus memerintah itu seperti ke akar-akarnya. Intinya kalau kita menyuruh ke belok, nah itu kita jangan hanya menyuruhnya belok, tapi kita itu harus juga memberikan keterangan belok ke kiri. Nah, seperti itu yang dimaksud jelas dalam algoritma. Kemudian dalam algoritma ini kita itu juga akan menyinggung tentang relational operator dan juga logical operator, di mana relational operator itu seperti ini: X sama dengan Y, X tidak sama dengan Y, X kurang dari Y, X lebih besar dari Y, X lebih besar sama dengan Y, X kurang sama dengan dari Y. Nah, relational operator ini bernilai true dan juga false. Ingat, relational operator sama dengan itu berbeda dengan assignment operator, di mana assignment operator yaitu digunakan cuma tanda sama dengan namun hanya satu, di mana berfungsi untuk pemberian suatu nilai ke dalam variabel. Nah, di sini juga menyinggung tentang logical operator, yaitu ada 3, and, or, not, di mana and menghasilkan nilai true jika keduanya itu true dan akan bernilai false jika keduanya atau salah satunya itu bernilai false. Kemudian or bernilai true jika salah satunya true dan akan bernilai false jika keduanya false. Not merupakan komplement ataupun kebalikan. Saya akan memberikan contoh untuk relational operator. Kita inputkan 61 sama dengan 1, kemudian 62 sama dengan 6. Kita printkan Ingat, relational operator itu berbeda dengan assignment operator. Nah, di mana contoh dari assignment operator itu yaitu ini, 61 sama dengan ini contoh dari assignment operator. Sedangkan relational operator itu ditandai dengan sama dengan 2. Jangan lupa kita run.
menghasilkan nilai false. Karena apa? 61 kan nilainya 1, kemudian 62 kan nilainya 6. Apakah 1 sama dengan 6? Maka hasilnya adalah false. Kita coba lagi, adalah channel operator yang lain. Maaf ini kurang. Kita coba print apakah 61 tidak sama dengan 62, maka hasilnya adalah true. Karena apa? 61 itu nilainya tidak sama dengan 62. Kalau ini hasilnya false, maka di sini 61 akan menyimpan variabel menyimpan nilai yaitu 6. Kemudian saya akan mencontohkan logical operator. Ingat ya, N akan menghasilkan false jika salah satunya bernilai false, sedangkan OR akan bernilai false jika keduanya false. Kita misalkan 61 sama dengan 5, kemudian 62 sama dengan 6, di mana logical operatornya kita printkan apakah 61 lebih besar dari 62 dan 61 sama dengan 5. Kita coba run. Nilainya adalah true. Karena 61 lebih kecil daripada 62, kan nilainya true. Nilainya true. Tadi ada sedikit gangguan, sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk yang not, kita contohkan yang not, penggunaan not yaitu kita copy aja. Kemudian kita lakukan perintah seperti di atas. Ingat, not adalah komplement atau kebalikannya. Jadi ketika kita tambahkan not, maka ini adalah akan menghasilkan output kebalikan dari 61 sama dengan 65. Apakah 61 sama dengan 65? Hasilnya kan not. Hasilnya kan false. Kalau kita tambahkan not, maka hasilnya akan berubah menjadi lupa. 61 kan sama dengan 5. Nah, jika kita inputkan not, maka hasilnya adalah false. Salah penjabaran, maaf ya. Untuk selanjutnya yaitu selection. Nah, selection ini merupakan kita itu dimisalkan agen-agen ya, ini orang ini adalah agennya. Nah, selection itu jalan mengarah ke kanan dan juga jalan yang mengarah ke kiri, dimana kita dihadapkan dua pilihan, yaitu breach condition yang menghasilkan nilai boolean yaitu true and false. Nah, saat
kita melakukan perintah menggunakan selection ini, kita bisa menggunakan relational operator dan logical operator yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk selection ini sintaks yang digunakan yaitu if, kemudian ada yang pertama ada if, kemudian ada if else, dan yang selanjutnya ada if elif. Nah, dari ketiga sintaks ini saya akan memberikan contoh dan juga saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga sintaks ini. Misalnya kita inputkan jumlah sama dengan, ingat, tipe data yang bisa kita jumlahkan ataupun bisa kita operasikan dengan bilangan lain itu adalah tipe data yang bertipe integer. Kemudian kita lakukan perintah if menggunakan sintaks if jumlah apakah lebih besar sama dengan 90. Jangan lupa diakhiri dengan tanda titik 2 di belakangnya, kemudian maka memiliki status A. Kemudian jika kita inputkan jumlah lagi lebih besar sama dengan 80, berstatus kemudian kita print mas, oh ini kurang S. Kita restart dulu. Kita coba run. Kok nggak bisa ya? Ya, sudah masuk. Kita masukkan angka 80. Maaf, ini kurang ya.
status. Ini mana yang salah? Jumlah status A. Ciri. Ini ya salah ya. Status. Kita coba run sekali lagi. Kita masukkan 95. Maka nilainya yaitu D. Berbeda jika kita menggunakan elif. Kita copy aja. If ini kita ganti elif, kemudian ini juga kita ganti elif, ini kita ganti elif. Coba kita run, kita masukkan nilai 95, yang akan keluar adalah berstatus A. Kenapa begitu? Karena jika kita melakukan perintah menggunakan if dan juga else, jika kita melakukan perintah menggunakan if, maka if akan melakukan pengecekan secara bertahap. Apapun hasilnya, baris berikutnya yaitu baris ke-7, 6, 7, 8, 9, 10 ini dan seterusnya ke bawah itu akan dilakukan eksekusi meskipun yang memenuhi hanya di baris pertama ini. Nah, sedangkan jika kita melakukan perintah dengan menggunakan if and leave, maka dimana if and leave ini dilakukan untuk perintah yang outputannya yaitu percabangan lebih dari 2, jika dilakukan pengecekan dan hasil sudah memenuhi, yaitu di baris awal ini jika sudah memenuhi, maka tidak akan dilakukan pengecekan di baris-baris selanjutnya ini. Jadi hanya dilakukan pengecekan pada baris pertama ini. Itu adalah bedanya if, elif dan juga if, else dan juga if, elif. Untuk materi selanjutnya yaitu loop, iteration, repetition. Nah, loop ini digunakan untuk jumlah yang iterasinya sudah diketahui, yaitu menggunakan sintaks for. Dalam loop ini sintaksnya itu ada 2, yaitu sintaks for dan juga while, di mana yang sintaks perbedaan antara keduanya ini, sintaks for itu digunakan untuk iterasinya yang sudah diketahui atau iterasinya pasti, di mana yang kedua sintaks while yaitu digunakan untuk jumlah iterasinya yang belum diketahui. Ini yaitu perintah-perintah yang ada di loop, yaitu for iteration on variable in range, kemudian ini dimasukkan datanya, di mana perintah for itu harus ada indentasi. Artinya perintah ini sintaks 1, sintaks 2 sampai sintaks ke n ini dikerjakan di dalam looping, yaitu for ini. Kemudian ini untuk sintaks for yang num of iteration ini itu bisa diganti dengan awal akhir,
akhir, awal akhir, kemudian juga interval. Saya contohkan, misalkan ini menggunakan syntax for. Kita misalkan for i in range 5, jangan lupa petik 2, kemudian print i. Maka jika kita run, yang tampil adalah 0, 1, 2, 3, 4 karena kita menginputkan 5. Ingat, saat kita menginputkan 5 ini, maka tidak semua nomor yang keluar karena ini hasilnya itu mesti menjadi 5 min 1 karena berawal dari 0, sehingga kalau dihitung 0 merupakan ke 1, 1 merupakan ke 2, 2 merupakan ke 3, 3 merupakan ke 4, ke 4 merupakan offset ke 5. Selanjutnya jika kita melakukan perintah yaitu 5 ini outputan dari user, maka kita bisa menggunakan deklarasi terlebih dahulu. 6 kita taruh ke variabel number. Ini tanda petik. Kita coba run. Misal kita masukkan angka yaitu 10, bilangan ganjil 1 sampai 10 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Ini merupakan contoh dari iterasi. Sekarang kita coba menampilkan jumlah. Ini kalau indentasi, kalau kita coba kalau printnya itu di luar indentasi. Indentasi. Seperti yang saya katakan, kalau kita menggunakan syntax for ini, sebelumnya itu harus ada penyimpanan angka dulu. Kita simpan di m sama dengan 0, kemudian kita ini kurang p ya.
for I in range time bukan time. Kalau time itu waktu ya, maaf. Ini kita ingat indentasi itu menyatakan perintah di dalam iterasi for ini. Kita lakukan print. Ingat, saat kita melakukan perintah harus ada increment. Bukan increment, stopping condition. Kalau tidak ada stopping condition, maka perintah ini akan berjalan terus tanpa batas. Kita coba run. Masukkan angka 20. Kalau tem sama dengan tem plus 1 ditempatkan di bawah print ini, maka yang dijumlahkan itu bukan bilangan ganjil, tetapi angka i-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kalau kita ingin menampilkan deret, misal 2 kelipatan 2 ya, 2, 4, 6, 8, kemudian 10, kemudian 12, sama dengan 2. Kita definisikan dulu B sama dengan 2, kemudian kita lakukan perintah for range kasih 10. Jangan lupa titik 2, kita lakukan stopping condition n sama dengan i ke 1, kemudian kita masukkan UN, rumusnya sama dengan A sama dengan n-1 dikali, ingat kali dalam bahasa Python itu dilambangkan dengan tanda bintang, kemudian dikali dengan bedanya print UN. Ini yaitu kalau bingung ini dari mana, itu n kan dimulainya dari 1, kemudian i mulainya kan dari 0, maka dilakukan penambahan ini ni plus 1 ini agar i dimulainya itu dari 2.
Atau kita bisa menggunakan cara lain, yaitu seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu for I in range dua. Ini merupakan awalan, kemudian kita masukkan akhir. Kenapa kita menggunakan 21? Karena nanti hasilnya jika kita menginputkan 20, maka hasilnya itu akan sampai ke 20-1. Kemudian kita outkan intervalnya 2, jangan lupa titik 2, kita menggunakan print I. Hasilnya sama. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa algoritma itu sifatnya unik, jadi kita bisa melakukan dengan berbagai cara sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengetahuan si programmer ini. Sekarang kita akan membahas loop yang tidak diketahui jumlah iterasinya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi perbedaannya. If itu dilakukan pengecekan secara bertahap, apapun hasilnya akan baris berikutnya itu akan tetap dieksekusi meskipun yang memenuhi hanya baris pertama, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian else tidak perlu ada perintah atau pengecekan lagi, dan akan dijalankan bila bernilai false atau sebaliknya. Sesuai perintah ya ini ya. Untuk yang elif, percabangan ini lebih dari 2. Jika dilakukan pengecekan dan hasil udah memenuhi di baris awal, maka tidak perlu dilakukan pengecekan ke baris selanjutnya, ataupun bisa disebut dengan baris selanjutnya itu tidak dieksekusi. Kemudian ini kita menggunakan while, yaitu tanpa diketahui jumlah iterasinya ataupun iterasinya tidak pasti. Tidak pasti. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu menginisialisasi condition. Jika bernilai true, sintaks akan dijalankan terus sampai bernilai false. Untuk itu diperlukan stopping condition. Ini sintaks-sintaks yang digunakan dalam perintah while. Kita coba lakukan contoh. Misal kan while sama dengan bukan sama dengan 1 lebih besar sama dengan 5 ya. Print I. Apa yang akan terjadi? Ini seperti ini ya hasilnya. Jika ini tidak ada stopping condition, ini 20 ini akan melakukan output 20. Tidak ada batasan karena tidak ada stopping condition. Nah, stopping condition ini akan merubah kondisi dari true menjadi false karena kita inputkan stopping condition I sama dengan I plus 1, kemudian kita
printkan kita restart dulu. Kok nggak bisa print? Oh ini salah ini. Maaf, kurang teliti. Oh maaf, I is not defined ya, ini hasil outputannya yaitu seperti ini. Bentar. Print kan. Kenapa sih ini nggak bisa? Nggak bisa. Kita rubah ke contoh yang lain aja ya. Kita displaykan dulu. Displaykan 0 sampai 5. Kemudian kita displaykan is sama dengan 0. Kemudian while kita copy aja. If I di modulus 2 sama dengan 1, maka print I. Kita coba run. Ini kenapa nggak bisa? Saya potong. Kita coba run. Maaf ya, ini tuh agak lambat karena ini tuh laptopnya itu error. Kok nggak bisa, ini kenapa? Oh ya, kita lanjutkan line. Untuk pemula ya, saya anjurkan untuk ini diberikan baris karena untuk ini tuh lebih mudah jika terjadi error atau gedebuk itu jatuh. Kita coba run lagi. Itu ya tadi kita berikan contoh lagi. Stop sama dengan close, kemudian while not stop,
input lagi kemudian ya atau tidak, tanda tanya tanda tanyanya, kemudian if int sama dengan y, maka stop sama dengan false. Else, ingat jika kita menggunakan else maka tidak perlu perintahnya itu tidak perlu dilakukan perintah ulang ya. Kita langsung stop sama dengan true. Maaf. Nih, kita coba run. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak bisa lagi nih? Kenapa ya Allah? Kenapa nggak bisa berjalan? Menurutku ini sudah benar. Ini kita restart lagi. Aduh, ini kenapa nggak bisa ya? Ya udahlah. Nah, selesai. Itu tadi merupakan sedikit ulasan materi tentang iterasi dan juga apa itu namanya, selection. Maaf karena tadi itu laptopnya ada agak ngebug ya, laptopnya agak error, jadi hanya sampai situ saya bisa menjelaskan. Menurut saya itu tadi kodenya sudah pas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.